Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkenalan Microsoft Office. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di kantoran atau bekerja sehubungan dengan komputer pasti sudah mengenal, diantaranya adalah Microsoft Office. Nah, diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang paling sering digunakan yang ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih Microsoft Office dan macam-macamnya apa saja, dan dari tahun ke tahun versinya apa aja. Oke, selanjutnya kita mulai dengan mengenal apa itu Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft. Nah, jadi Microsoft Office itu adalah sebuah software yang dibuat oleh perusahaan namanya Microsoft. Nah, Microsoft ini nama perusahaannya teman-teman, dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan macOS. Nah, jadi sistem operasinya itu adalah Microsoft Windows, bisa dijalankan di Microsoft Windows dan macOS. macOS itu yang Apple itu ya teman-teman. Jadi Microsoft Office ini bisa dijalankan di Windows atau di macOS atau Apple itu ya biasanya teman-teman yang lebih tahu. Lalu beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Microsoft Excel, yaitu untuk mengolah angka, Microsoft Word dan Microsoft Word itu untuk pengolah kata, dan PowerPoint untuk presentasi. Selanjutnya, ini saya sendiri menggunakan Microsoft PowerPoint ya teman-teman untuk presentasi ini. Lalu perkembangan Microsoft Office dari sebelum tahun 2007 itu ada banyak sekali, dari Microsoft Office versi 1 tahun 90 sampai tahun 95 itu namanya berganti menjadi nama tahunnya Microsoft Office 95, Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, itu mungkin waktu Windows XP muncul ya. Lalu Microsoft Office 2003 itu saya dulu sudah pernah menggunakannya. Jadi saya pertama kali menggunakan Microsoft Office itu Office-nya masih 2003. Tahun berapa tuh? Wah, 2003 ya, 2003 keluarnya ya. Lalu Microsoft Office tahun 2007. Nah, ini ada logonya teman-teman ya. Ini Microsoft Office 2007. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau PowerPoint tampilannya seperti ini, kalau Word seperti ini ikonnya, kalau Microsoft Excel seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa cek di komputer teman-teman masing-masing apakah sudah ada di instan Microsoft Office, Word, Excel, atau PowerPoint. Nah, kalau ada coba cek itu versinya tahun berapa itu, coba dicek dulu deh teman-teman. Soalnya nanti untuk selanjutnya kita akan belajar fokus pada 3 materi ya, Microsoft Excel, Word, dan selanjutnya yang terakhir PowerPoint. Oke, karena mungkin dapat bermanfaat. Selanjutnya Microsoft Office tahun 2010. Tahun 2010 tampilannya seperti itu. Nah, untuk dari perbedaan dari 2007 dan 2010 itu menunya berbeda ya teman-teman. Submenunya berbeda. 2013 beda lagi. Tapi sejak 2013 ini sampai 2019 ini saya amati menunya tidak begitu berubah, hampir sama-sama aja. Mungkin ada yang ditambahi cuman sedikit ya, tapi misalkan dari 2016 ke 2019 itu fungsi yang di Microsoft Excel itu dari concatenate diubah menjadi concat gitu aja. Jadi perubahannya nggak begitu signifikan. Tetapi yang 2007, 2010, 2013 ke 2013 ini berbeda tampilannya teman-teman. Dan apabila teman-teman memiliki file Microsoft Office tahun 2010 atau 2013
dibuka di Microsoft Office 2007 itu filenya formatnya hancur ya teman-teman. Jadi formatnya ya tidak karuan lah. Jadi saya sarankan untuk mengecek dulu Microsoft Office yang diinstal di komputer teman-teman. Jadi kedepannya apabila ingin belajar tentang Microsoft Office, teman-teman tidak kebingungan. Selain itu, nanti waktu tutorialnya saya juga akan ajarkan bagaimana cara menge-save file agar tidak rusak dibuka di Microsoft tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalkan nanti kan kita tutorialnya pakai Microsoft Office tahun 2013. Nah, nanti apabila dibuka 2007 agar tidak error, bagaimana cara save-nya nanti kita akan pelajari. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis software Microsoft Office. Nah, teman-teman udah tahu yang berapa nih, udah bisa menggunakan yang berapa nih. Nanti di sini kita akan belajar hanya 3 ya, teman-teman. Word, Excel, dan PowerPoint. Oke. Yang pertama Microsoft Access. Microsoft Access itu digunakan untuk mengolah database. Jadi teman-teman yang bisa menggunakan aplikasi bisa menggunakan bahasa pemrograman itu nanti databasenya bisa disimpan, salah satunya menggunakan Microsoft Access, itu mengolah database ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada PowerPoint, pasti sudah tahu teman-teman, itu digunakan untuk presentasi. Seperti saya sekarang ini, saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Di situ ada animasi, ada animasinya, ada template-templatenya. Templatenya juga bisa di-download dari internet dan banyak sekali teman-teman manfaatnya. Lalu selanjutnya Infopad. Microsoft Infopad adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir pemasukan data berbasis XML. Nah, XML itu apa teman-teman? Apa ya? XML itu anggap aja bahasa pemrograman ya, salah satu bahasa pemrograman. Jadi apabila teman-teman ingin membuat formulir yang datanya dengan menggunakan bahasa XML, itu teman-teman bisa menggunakan Infopad ini. Ya, ini tidak akan kita pelajari. Ini kita akan pelajari yang mudah-mudah saja. Oke, selanjutnya Microsoft Word. Microsoft Word adalah untuk mengolah kata, membuatkan kata ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat surat, membuat banyak lah ya berhubungan dengan kata-kata ya, membuat kalimat, membuat makalah, membuat skripsi. Nah, seperti itu teman-teman, bisa semuanya digunakan menggunakan Microsoft Word. Oke, selanjutnya Microsoft Visio. Microsoft Visio itu digunakan untuk membuat flowchart, diagram, DFD, diagram flow, data flow diagram ya DFD itu, dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan membuat flowchart itu, membuat bagan. Teman-teman bisa biasanya tahu kan ada struktur organisasi. Nah, itu bisa menggunakan Microsoft Visio. Lalu untuk proses misalkan proses pembesaran telur, nah itu bisa menggunakan flowchart dengan Microsoft Visio. Bisa juga dengan Microsoft Word, tetapi lebih susah ya kalau Microsoft Word. Kalau Microsoft Visio itu teman-teman misalkan bikin kotak gini ya teman-teman, bikin kotak, ini kotak. Nah dia bisa langsung ditarik ini, saya ditarik link gini teman-teman. Nah, saya langsung link, misalkan ini kita ubah, kita geser ke sini ya. Ini linknya juga akan geser ke sini gini teman-teman. Nah, ini apa sih? Nah, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Lalu Outlook itu digunakan untuk email, biasanya surat elektronik. Nah, lalu Microsoft Link itu digunakan untuk sarana chatting instan. Juga bisa digunakan untuk telepon, video call, mengirim fax dan berbagai file, remote desktop user, dan ya berhubungan dengan link. Tapi juga jarang digunakan sih biasanya. Yang paling sering ya cuman PowerPoint, Word, dan Excel. Lalu selanjutnya project.
Microsoft Project itu digunakan untuk membuat proyek-proyek. Misalkan teman-teman memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan tim, nah itu teman-teman bisa menggunakan Microsoft Project, karena di situ nanti bisa dibagi tugasnya dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan suatu proyek itu bisa menggunakan Microsoft Project. Oke, selanjutnya Excel. Microsoft Excel itu digunakan untuk pengolah angka, ya, untuk pengolah angka. Jadi teman-teman bisa membuat laporan keuangan, misalkan di situ membuat laporan pengeluaran, pemasukan, lalu apalagi bisa digunakan untuk membuat database pelanggan misalkan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan angka. Bahkan membuat surat juga bisa di Microsoft Excel, tapi saya sarankan untuk pemula belajar dulu di Microsoft Word aja ya untuk surat, biar tidak susah karena formatnya berbeda. Oke, selanjutnya Microsoft Publisher. Ini digunakan untuk membuat surat kabar, membuat kartu nama, buat majalah. Nah, dia berhubungan dengan publisher. Oke, selanjutnya Microsoft OneNote. Ini digunakan untuk catatan yang digunakan untuk banyak orang. Misalkan teman-teman mempunyai suatu grup ya, dan ingin membuat satu catatan, nah bisa menggunakan OneNote. Nanti digunakan oleh banyak orang, bisa diubah oleh banyak orang. Oke, nah yang akan kita pelajari, kita akan fokus pada Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Kita akan belajar dulu yang ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa ini, teman-teman yakin pasti sangat bermanfaat, karena apa sih yang berhubungan dengan angka dan kata-kata itu pasti digunakan ya teman-teman. Misalkan teman-teman sekarang mau bekerja dimanapun, kalau berhubungan dengan komputer itu pasti menggunakan Excel, Word, dan PowerPoint. Kecuali kasir ya teman-teman. Kalau kasir itu biasanya udah ada aplikasinya tersendiri. Oke, sudah selesai. Itulah tadi perkenalan singkat mengenai Microsoft Office. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar, atau apabila ada yang belum jelas, teman-teman juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan apabila video ini bermanfaat, agar teman-teman yang lain juga mengetahui apa fungsi Microsoft Office dan macam-macamnya seperti apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.